Shalom saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan dalam renungan malam saat ini. Untuk membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga. Allah yang terus setia memelihara perbuatan tangan-Nya sampai kepada kami pun sekalian. Kami bersyukur atas perkenan-Mu kami boleh menjalani hari ini dalam berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami. Malam ini kami kembali rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan sucikanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara, saya pilih dari Roma pasal 8, ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita, seringkali kita takut dan mengalami keraguan, kita cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Kadang tersirat pertanyaan dalam hati kita, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Pertanyaan ini pasti mudah kita jawab. Ada yang mengatakan pastilah iblis yang suka memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu apa lagi saudara-saudara? Bisa saja kita mengatakan bahwa yang sering memisahkan kita dari kasih Kristus adalah penderitaan, penindasan, pergumulan, sakit penyakit, kehidupan ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Saling terpisah dari kasih Kristus dalam kenyataan hidup di dunia ini bisa saja kita berpisah dengan sesama atau dengan orang-orang yang kita kasihi. Bisa terjadi karena faktor ekonomi, faktor tempat tinggal yang jaraknya memang harus berjauhan. Bisa juga karena sesuatu peristiwa tertentu seperti yang sering kita dengarkan dan saksikan melalui pemberitaan di media massa.
Dan ada begitu banyak orang yang terpaksa harus berpisah dengan anggota keluarganya, dengan teman-temannya karena faktor tuntutan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau ada perpisahan yang terjadi diakibatkan oleh kasus penculikan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis oleh, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menurutnya saudara-saudara, setiap orang percaya harus merespon kenyataan tersebut dengan sebuah keyakinan, yaitu keyakinan iman yang sungguh kepada kasih Kristus yang sifatnya sempurna dan kekal, sehingga dapat memungkinkan dirinya untuk bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam tekanan hidup, apapun bentuknya, termasuk perkara-perkara yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, walaupun kita menderita dan mengalami kesesakan, bahkan sekalipun keadaan yang kita alami dalam menghadapi tekanan hidup sungguh berat, walaupun keadaan kita dapat diibaratkan seperti domba-domba sembelihan sekalipun, namun bila kita berada dalam rangkulan kasih Kristus, maka kitalah yang akan diselamatkan. Oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, hidup kita memang selalu tidak mulus. Tidak akan lancar, tenang, dan aman-aman saja karena pasti ada masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, beberapa minggu lalu kita bergumul dengan banjir yang terjadi di Masambah. Itu adalah bentuk tantangan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan saat ini uniknya, meskipun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, penderitaan, kesesakan, penganiayaan, dan lain-lain, tetapi kita tidak berarti lepas dari segala kesulitan, melainkan harus melewatinya, harus menjalaninya dalam iman. Saudara kekasih dalam Tuhan, kesesakan dalam bahasa Yunani berasal dari kata tenohoria. Berarti kesengsaraan atau kesedihan atau bencana atau kesusahan. Seringkali bukan hanya penderitaan yang harus ditanggung oleh jemaat Roma. Jemaat Roma pun juga harus menanggung kesusahan yang mendalam, entah itu diajak oleh orang-orang Roma yang ateis, pemerintah Roma, dan lain-lain, karena mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Mereka dihimpit begitu rupa, sehingga mungkin beberapa di antara mereka tentu bukan umat pilihannya, yang tidak tahan akan menyangkal imannya. Nah, di dalam kondisi ini saudara Paulus kembali mengingatkan bahwa kasih Kristus tidak akan melepaskan dan meninggalkan kita begitu saja, tetapi kasih-Nya memampukan kita harus mengalami kesusahan dan tekanan hidup yang sangat berat. Bahwa Dialah satu-satunya sumber hidup yang patut disembah, dipuji, dianggungkan, dan dijadikan pedoman, bahkan
standar hidup kita. Penganiayaan yang dimaksudkan Paulus dalam perikop ini adalah tahap yang lebih parah dari 2 tahap sebelumnya. Karena setelah menerima penderitaan dan kesesakan, jemaat Roma juga mengalami penganiayaan. Ada yang dibunuh, dibakar hidup-hidup, disiksa, dan lain-lain. Penganiayaan ini lebih bersifat fisik. Di dalam kondisi yang lebih tertekan lagi, Paulus kembali mengingatkan bahwa meskipun harus mati, sekalipun mati demi Kristus, percayalah, kita akan dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengannya. Terus saudara, sungguh kita bersyukur pada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar atas kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita. Segala kesusahan dan penderitaan hidup, ancaman, bahaya, tantangan, kematian, dan apapun kuasa dan kekuatan yang ada di dunia ini, malaikat, kuasa di langit, dan apa saja yang lain, semuanya tidak bisa mencegah Bapa mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam menghadapi segala kesusahan saudara-saudara, penderitaan dan tantangan di atas kita bukan anak-anak Tuhan yang kalah, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dan mendapat kemenangan yang sempurna oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ayat 37 pembacaan kita. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kita dalam merasakan kasih yang berasal daripada Bapa kita. Amin. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku.
terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melebihi penderitaan, bahkan melebihi setiap pergumulan kami yang begitu berat. Tak satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Mari saudara kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, yang terus Engkau nyatakan bagi setiap ciptaan-Mu, bahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami mengalami persekutuan ibadah lewat firman-Mu malam ini. Kami renungkan bersama-sama. Kiranya setiap anak-anak Tuhan yang bersedia mendengarkan firman-Mu lewat renungan malam ini diberkati, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kiranya firman itu terus kami imani dan yakini dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam seluruh tanggung jawab, di dalam seluruh pekerjaan, dalam pergumulan hidup. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang mengalami berkat Tuhan, Tuhan lengkapi rasa syukur dan sukacita mereka untuk terus bersyukur kepada-Mu sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, dalam upaya mencari lapangan kerja. Tuhan, Engkau terus menuntun memberkati anak-anak kami. Pimpinan serta kami Tuhan malam ini, ketika kami membaringkan tubuh kami, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali menjalani aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.